Salam saudara, bertemu kembali dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya akan menyampaikan renungan singkat tentang Mephiboset. Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Ketika Daud menjadi raja, maka dia mencari keturunan Raja Saul, anak dari Yonatan. Berkatalah Daud, masih adakah orang-orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Maher bin Amel." Dan ini cerita di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 tentang keturunan Saul. Tetapi yang menarik yang harus diambil dari cerita 2 Samuel pasal 9 ini adalah bagaimana kita menghadapi raja, bagaimana sikap seseorang yang menghadapi orang yang dihormati dan ditinggikan di dalam satu komunitas. Ayat 5, sesudah itu raja menyuruh mengambil dia di rumah Maher bin Amel Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Saudara, dari ayat ini bagaimanakah Daud sebagai raja masih mengingat kasih setianya kepada keluarga Saul, yaitu Mephiboset. Tetapi yang mengharukan dari jawaban Mephiboset kepada Daud, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Ini adalah sikap kerendahan kita kepada pemimpin, kepada raja. Kalau Daud itu adalah raja, kemudian Yesus Kristus ini adalah raja di atas segala raja, kita datang kepada Yesus Kristus seperti sikap Mephiboset kepada Daud. "Siapakah aku ini, Tuhan? Engkau menganggap aku, masih engkau hitung, engkau masih mempercayakan pelayanan kepada saya, masih memberikan nyawa kepada Saifuddin Ibrahim. Siapakah saya ini, Tuhan Yesus? Aku hanyalah anjing mati di hadapan-Mu." Beginilah sikap hamba Tuhan. Beginilah sikap orang Kristen kepada Tuhan. Beginilah sikap orang Kristen merendahkan hati kepada siapapun. Demikian juga Saifuddin Ibrahim kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya hanyalah anjing mati di hadapan saudara-saudara. Saya tidak ada gunanya di hadapan saudara-saudara. Mungkin saudara membenci saya karena orang Kristen, karena saya dianggap murtad.
Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara semua, saya hanyalah anjing mati di hadapan saudara semua. Sehingga Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada saya. Dan siapapun yang merendahkan hati, kepada siapapun dia akan mewarisi bumi. Siapapun yang mau merendahkan hati kepada sesama, Tuhan akan menolong dia. Itulah yang saya percaya. Sehingga saya makin teguh mengikuti Alkitab, makin teguh mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita Mephiboset. Kami boleh mengenang kisah Alkitab ini. Dan biarlah kami menundukkan hati kami, menundukkan kepala kami di hadapan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi kaki kami, berjalan menempuh yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.